Jadi nanti ada saatnya Allah akan berikan itu semua kepada kalian. Ya, kepada para santri Allah akan berikan itu semuanya. Ya. Allah kasih hikmah dan ilmu. Al-Quran kan hikmah. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rehan, Edi, apa kabar? Alhamdulillah Abi, sehat semua, kami sehat. Alhamdulillah. Abi, kami berdua lagi galau nih Abi, boleh nggak curhat sedikit? Silakan, silakan. Jadi nih, kami berdua galau. Karena kan kami santri. Dan pasti akan keluar di masyarakat atau lulus. Terus, banyak tuntunan masyarakat untuk kita bisa inilah, bisa itulah, bisa ngaji, bisa belajar ngaji, atau bisa mengajar ngaji. Dan itu kami tidak bisa mendapatkannya di pondok pesantren. Karena kami hanya bisa menghafal Al-Quran. Itu yang belajar di pesantren. Nah, untuk itu bagaimana tanggapan Abi untuk mengatasi permintaan masyarakat tersebut? Oke, ya. Edi sama sih masalahnya, Edi? Iya, Abi sama. Jadi kami hanya meminta arahan petunjuknya saja dari Abi. Oke. Ya, jadi ini adalah bentuk kegalauan di hampir semua santri-santri yang ada. Ya, bahkan mungkin santri di Indonesia mereka memiliki kegalauan yang sama. Dulu Abi juga sama, santri ya, dulu di pesantren belajar Al-Quran, sampai di rumah di Jakarta bingung menghadapi permintaan masyarakat yang begitu dahsyat. Ya, acara pengajian santri yang dicari, orang mau nikahan santri, orang meninggal dunia santri semua. Bahkan ya urusan kemasyarakatan juga santri yang dituntut untuk tampil semuanya gitu. Jadi ini kegalauan kita bersama semua ya. Karena Abi pernah galau yang sama seperti kalian berdua. Tapi yakin, janji Allah itu sudah pasti akan Allah penuhi. Ya, kamu kan menghafal Quran ya. Coba kamu hafal ya. Ini ayat yang paling panjang di Al-Quran. Ya, di surat kedua Al-Baqarah ayat 282. Ujungnya saja. Ya, ujungnya. Hafal ya. Coba, Rehan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Nah, cakep itu. Ayat dahsyat ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Nah, ini dahsyat. Ya. Allah akan mengajarkan ilmu. Ya. Syaratnya apa? Takwa, wattaqullah gitu. Jadi yang kamu kejar jangan ilmunya. Yang kalian kejar takwanya. Ya, karena ilmu itu sudah janji Allah. Kalau kamu bertakwa, Allah berjanji akan Allah ajarkan ilmu. Ilmu apa saja? Ya, ilmu apa saja, baik itu ilmu dunia, ilmu akhirat, semuanya akan Allah ajarkan. Pada waktunya, ingat ya. Belum sekarang mungkin di pesantren belum. Ya, nanti pada waktunya tugas kalian adalah dari sekarang di pesantren itu meningkatkan ketakwaan kalian. Nah, di antara ketakwaan yang Allah tuntut ya, supaya nanti kita saat waktunya dibutuhkan kita dapat melaksanakan itu semuanya. Nah, ini juga sudah Allah sampaikan janjinya di dalam Al-Quran surat ke-12 ayat 22. Ya, surat apa 12? Yusuf. Surat Yusuf. Jadi nanti ada saatnya Allah akan berikan itu semua kepada kalian. Ya, kepada para santri Allah akan berikan itu semuanya. Ya. Allah kasih hikmah dan ilmu. Al-Quran kan hikmah. Ya, surat 36 surat apa? Yasin. Hafal ya? Ayat pertama Yasin. Ayat kedua wal Qur'anil Hakim. Demi Quran yang penuh dengan hikmah. Nah, itu. Jadi hikmah nanti Allah akan berikan semua. Ya. Tapi kata Allah, kepada siapa itu Allah berikan? Nah, wa kadzalika najzil muhsinin. Yang demikian itu akan Allah jadikan sebagai balasan, ya, pahala buat mereka yang berbuat kebaikan. Nah, itu. Jadi dari sekarang kamu di pesantren ya. Jadi di pesantren jadilah santri yang gemar berbuat baik. Ya. Karena masyarakat pesantren itu adalah gambaran tentang masyarakat luas nanti. Kamu tinggal di pesantren kan nggak sendiri kan?
Banyak teman-teman ya dari berbagai macam daerah, berbagai macam suku, berbagai macam kebiasaan, berbagai macam kelakuan, tingkah, perbuatan, lengkap itu di pesantren itu. Ya. Itu adalah masyarakat kecil yang nanti kamu akan mulai masyarakat yang sesungguhnya, masyarakat besar. Belajar di situ. Maka belajarlah untuk menjadi orang yang gemar berbuat baik. Ya, baik kepada guru, baik kepada teman-teman, baik kepada masyarakat, baik kepada lingkungan di sekitar kita. Ya, itu. Jadi harus berbuat. Jangan mentingin diri sendiri di pesantren, jangan. Karena kita hidup rame-rame, hidup sama-sama ya. Punya makanan jangan disimpan sendiri. Kita di lemari ya. Nanti dimakannya kapan? Pas malam hari matiin lampu, kepala masuk ke lemari bunyi kres. Wah, lagi makan, teman lagi tidur semua dari makan sendiri. Yang ini nggak akan jadilah. Pokoknya nanti pulang nggak akan jadi apa-apa ini. Yang begini mah ya. Tapi ayo berbagi dan berbagi. Nah, tapi Abi punya tips ini yang harus kalian amalkan, praktekkan. Ini tanda juga bagian dari kebaikan yang harus kalian biasakan. Ya, ada akhlak bebas komibah. Kamu pernah dengar kan berkali-kali Abi nyampein kalau di pesantren itu ya. Apa? Bebas komibah. Berantakan maka rapihkan. Basah maka keringkan. Kotor maka bersihkan. Miring maka luruskan. Bahaya maka selamatkan. Amankan. Ini akhlak ini media untuk berbuat baik buat para santri. Oh, kalau santri itu begitu melihat sesuatu yang berantakan, dirapihkan, dahsyat. Orang nggak mau masuk pesantren karena berantakan, nggak suka pesantren karena berantakan. Tapi kalian mampu merapihkan ya segala yang ada, nanti kamu bisa merapihkan hatimu sendiri, kamu rapihkan. Ketika hatinya berantakan, ini kan lagi berantakan hatinya, berantakan galau, berantakan ya, rapihkan hatinya. Melihat masyarakat berantakan, rapihkan. Semua yang berantakan rapihkan, nanti Allah akan kasih ilmunya. Ya. Sesuatu yang basah itu artinya bisa membahayakan orang lain, orang kepleset, nanti bahaya. Coba kamu bisa lihat visi jauh ke depan. Wah, kalau dia kepleset, nanti dia kakinya patah, nanti pinggangnya sakit, nanti wah dia nggak belajar, nanti dia cacat, nanti dia pikiran ke depan tuh. Itu namanya visioner kamu tuh ke depan. Oh ya bahaya, segera dikeringkan. Udah dahsyat sekali itu. Ya. Itu. Nanti di masyarakat sama kita akan mengalami itu. Ya. Apalagi ya kotor. Jelas ya. Namanya orang banyak pasti kotor loh. Bener loh. Orang banyak tuh pesantren itu cenderung kotor sekali. Itu kenapa? Karena orang banyak. Coba kalau semua orang banyak pakai akhlak ini. Kotor maka bersihkan semua. Ambil sampah, buang tempat-tempatnya. Walaupun bukan saya yang buang. Sampah siapa tuh? Ya, biar aja bukan saya yang buang kok. Jangan. Berbuat baik. Ambilkan sampah, masukin ke tempat sampah. Kalau semua orang begitu dahsyat, pesantren bersih rapi. Ya. Itu ya. Ya, miring, semua yang miring. Masuk ini otak kita yang miring, ya. Otak yang miring diluruskan ya. Pikiran yang miring diluruskan semuanya gitu. Nah, gitu ya. Bahaya, semua yang bahaya diamankan. Kalau ini kalian amalkan sebagai akhlak hari-hari kalian dan terbiasa, Allah bisa karena biasa, terbawa sampai nanti kalian dewasa di masyarakat. Tidak ada orang yang nggak suka. Semua orang suka. Karena ini sudah hampir hilang nih. Ya, dikala sekarang orang-orang belajar dari mulai anak-anak sekolah sekarang berangkat pagi, pulang sore, terus mereka les lagi. Kapan mereka mau bersih-bersih rumah? Kapan mereka mau merapikan rumah? Nggak ada. Belajar santri harus muncul di permukaan, mencontohkan ya bebas komibah. Ini adalah bagian dari kebaikan. Ya, kebaikan. Nanti kalau kalian sudah keluar, sudah kerja, bisa punya usaha, punya uang, ya berbagi dengan harta. Berbagi dengan ilmu, berbagi dengan tenaga. Wah, sempurna santri itu. Ya. In kana lahu ilmun, in kana lahu mal, kata Allah, jika kamu punya harta maka falatasaddaq bimali, sedekah pakai harta. In kana lahu ilmun falatasaddaq bi ilmi. Kalau punya ilmu sedekah pakai ilmu. In kana lahu quwwatun falatasaddaq bi quwwati. Kalau kamu punya tenaga sedekah pakai tenaga. Tiga-tiganya dimiliki oleh santri.
Oke. Jadilah santri yang dahsyat, santri yang hebat, santri yang mantap, kayak kol-kolah. Gimana? Santri yang mantap, kayak kol-kolah. Apa tuh mantap? Man beriman, tak bertakwa, berbuat baik. Oke? Paham ya? Alhamdulillah. Hilang galaunya dong. Hilang. Harusnya hilang galaunya. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan ya kalian terus semangat, tambah semangat dan tularkan semangatnya kepada santri-santri yang lain.